ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih nikmati anugerah-Nya di muka bumi ini. Dan tak lupa pula selawat berbingkai salam mudah-mudahan dapat tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Islam adalah agama fitrah. Oleh karena itu, dalam segala urusan kehidupan manusia yang bersifat duniawi, Islam lebih banyak mengikuti ketentuan-ketentuan fitrah kehidupan manusia yang sempurna. Di dalamnya termasuk masalah pakaian. Islam tidak menentukan masalah pakaian yang akan dipakai oleh suatu bangsa. Bahkan Islam pun tidak mempersoalkan bentuk pakaian yang akan dipakai oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Bahkan Islam mengakui bentuk pakaian yang akan dipakai suatu bangsa itu arah kehidupan mereka tertentu. Maka oleh karena itu, berdiri desa di sini ingin memaparkan sebuah pidato tersingkat yang bertema kewajiban wanita menutup aurat. Hadirin yang saya hormati, Islam secara tegas telah menetapkan batas-batas aurat bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Islam pun telah menentukan batas aurat orang laki-laki yakni dari pusat hingga lutut. Sedangkan batas aurat kaum perempuan yaitu seluruh tubuh mereka kecuali muka dan dua telapak tangan mereka. Dan jika dilihat kejahatan-kejahatan di zaman sekarang yaitu pelecehan akhlak, kemusuhan dan perzinaan di mana-mana, itu diakibatkan orang yang suka mengumbarkan auratnya di hadapan umum seperti berpakaian yang tidak sopan. Padahal ajaran Islam sungguh merupakan solusinya alternatif paling tepat. Dan juga kita lihat di zaman sekarang yang orang barat seperti merancang sebuah pakaian tidak untuk menutup aurat. Mereka lebih merancang pakaian bertujuan untuk mendatangkan syahwat bagi kaum laki-laki. Dan yang suka menghiasi diri yaitu memakai make up. Tidak bertujuan untuk suaminya di rumah. Mereka lebih bertujuan untuk menarik perhatian orang yang ada di jalan, yaitu pertemuan umum. Dan selera kehidupan mereka pun tidak dibimbingi oleh agama. Lebih terdorongnya oleh hawa nafsu, seperti mode-mode pakaian serba mewah, yakni seperti serba matching, yang dapat memancingkan nafsu. Dan akibat pergaulan antara pria dan wanita, cenderungnya mereka tidak lagi mengenal kehormatan diri dan tidak didasari oleh iman dan akhlak terpuji. Duduk berduaan di tempat sunyi amat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Hadirin yang saya hormati, seperti Allah berfirman dari surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yubna 'ala min ajalababain, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada istrimu dan anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab ke seluruh mereka, yakni untuk menutup aurat. Dan di ayat yang sudah saya baca tadi secara tegas telah menetapkan, yaitu bagi kaum muslimin dan muslimah wajib menutup
auratnya. Dan di samping itu, yaitu dengan menutupnya aurat, wanita pun tidak mudah ditemui oleh orang-orang yang mau berniat jahat, terutama bagi kaum laki-laki yang matanya keranjang, yang suka mengganggu kehormatan kaum hawa. Dan di dalam tubuh wanita pun diibaratkan seperti perhiasan yang harus dijaga. Jika dijaga perhiasan tersebut dengan penutupannya rapat, niscaya perhiasan tersebut akan diincar sasaran kerolingan di mata siapa saja. Kebalikan, wanita yang suka mengumbarkan auratnya di hadapan umum, yang berpakaian tidak senonoh, mereka lebih mudah dituduh wanita yang tidak punya akhlak mulia atau berselera rendah. Jadi, yang dapat disimpulkan dari pidato singkat saya yaitu untuk menjaga kehormatan kaum muslimin dan muslimah, yakni menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka supaya aurat mereka tidak terbuka. Sekian dari pidato singkat saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.